Namaku Aden. Malam hari ini aku akan menceritakan sebuah pengalaman yang aku alami baru-baru ini. Kejadiannya dimulai pada hari Senin di minggu yang lalu. Kebetulan aku adalah seorang keyboardis. Ya, bisa dibilang jika ada panggilan untuk manggung di acara pernikahan atau mengisi-ngisi acara, pasti aku ambil untuk menambah penghasilanku. Saat itu aku mendapatkan job untuk mengisi atau menghibur di acara camping salah satu komunitas motor. Lokasinya di sekitar daerah Banjaran. Panitia menghubungiku lalu menentukan jadwal dan juga harga. Waktu untuk aku mengisi acara saat itu akan dimulai setelah Isya. Aku pun setuju dan mulai bersiap-siap. Tentunya aku tidak sendiri. Partnerku yang selalu menemaniku jika manggung adalah Krishna. Dan kebetulan dialah penyanyinya. Setelah menentukan playlist yang akan kita bawakan, kami pun bersiap berangkat ke sana. Kami berangkat menggunakan sepeda motor. Selepas maghrib, kita berangkat dari rumah agar ketika sampai tidak menunggu terlalu lama. Aku dan Krishna memutuskan untuk berangkat melewati jalur alternatif yang katanya sih lebih dekat ke lokasi acara yang akan kami datangi itu. Benar saja, tidak sampai 1 jam kami sudah sampai di lokasi. Namun kami masih mencari-cari tempat camp yang mengundang kami itu di sebelah mana. Ketika sudah hampir sampai ke lokasi, Krishna menunjukkan aku satu tempat. Dia menunjuk sebuah tempat yang kosong, seperti rumah bentuknya. Dan dia bilang padaku, katanya ada satu video viral yang menangkap penampakan kuntilanak, dan di situ tempatnya. Aduh, mendengarnya aku malas. Aku menumpuk dia dari belakang. Kadang saat itu Krishna yang sedang menyetir. Jangan ngomong aneh-aneh dong. Jangan ditunjuk-tunjuk juga, Riz. Udahlah. Seketika saat kami melewati tempat itu, kami terdiam. Dan suasana pun berubah jadi dingin sekali. Dengan hawa yang sudah tidak enak. Aku meminta Krishna untuk agak ngebut, karena sebentar lagi acara juga mau mulai. Tak lama kemudian, aku dan Krishna pun sampai di lokasi.
Ketika sampai, karena di depan gerbang tidak ada yang jaga, ya kami pun langsung masuk saja. Pikirku kalau menunggu lagi penjaga yang datang, nanti akan telat. Kami langsung masuk dan mulai mencari lokasi camp. Dan akhirnya kami menemukannya. Memang tidak terlalu jauh dari gerbang. Pas sampai ternyata acara belum mulai karena masih ada kegiatan yang lain. Kami pun diminta menunggu oleh panitia di tenda. Salah satu panitia berkata, karena ada keterlambatan dari peserta, jadi panitia memutuskan kalau hiburan akan dimulai jam 9 malam. Dan sebelum waktu acara mulai, kami bisa menunggu di tenda. Dalam hati aku menggerutu, tahu gitu berangkat jam 8 aja. Niatnya ingin cepat-cepat, tapi ternyata harus menunggu lama. Karena saat itu masih jam 7 malam dan masih harus menunggu 2 jam. Aku pun mengajak Krishna untuk menunggu di warung sekitaran camp. Lalu kita pun berjalan menuju warung yang lumayan cukup jauh sih dari tenda. Kami mulai berjalan. Saat itu kondisi sangat gelap karena memang minim pencahayaan di sana. Karena jalan yang sangat gelap, tiba-tiba Krishna tidak sengaja menendang sesuatu. Aduh, weh. Tendang apaan lu? Dan ketika kami lihat, Krishna tidak sengaja menendang seperti sebuah nampan yang berisi. Ini sih sesajen. Iya, Krishna menendang sesajen yang disimpan di pinggir jalan, yang berisi ada kopi hitam tentunya, rokok yang sudah menyala, telur ayam kampung yang akhirnya berserakan. Ini sih fix sesajen. Aku panik karena takutnya terjadi kenapa-napa. Aku bilang pada Krishna, lu udah nendang sesajen. Aduh, gak tahu dia bakal kayak gimana nih. Tapi Krishna menanggapinya dengan santai. Dia bilang, gak bakalan apa-apa. Karena waktu itu dia pernah menemukan sesajen juga, dan bahkan dia makan sajian itu, dan tidak terjadi apa-apa. Mendengar itu sih aku makin kesal dengan dia. Aduh, ini anak sompral banget sih ngomongnya. Udahlah. Aku coba untuk membereskan sesajen yang berserakan itu. Aku simpan di pinggir. Ya, walaupun begitu, tetap saja bentuknya sudah berantakan. Telurnya pecah, gelas kopinya sudah habis. Ya udahlah, mau gimana lagi. Kami pun lanjut berjalan sampai akhirnya sampai di sebuah warung. Warung itu dijaga oleh pasangan suami istri yang sudah tua dengan anak yang masih kecil.
Aku memesan kopi, dan sambil menunggu kami pun mengobrol dengan yang punya warung. Ya, pertanyaan standar lah, sudah dari kapan berjualan di sana? Dan dia cukup lama, ya bisa dibilang sudah hampir tahunan lah. Bapak itu sudah bikin warung di sana. Kami pun mengobrol ke hal-hal lain, tertawa-tawa, dan si bapak ini punya selera humor yang lumayan membuatku tersenyum dan melupakan kejadian sebelumnya tentang sesajen yang ditendang Krishna. Tidak terasa, akhirnya waktu menunjukkan jam 9 malam. Aku putuskan untuk kembali lagi ke tenda. Dan sepertinya acara akan mulai. Kami buru-buru berlari ke arah tenda. Namun ketika sampai di tenda, ternyata acara masih belum saja mulai. Gimana sih nih? Ngaretnya makin jauh dari rundown sebelumnya. Panitia bilang katanya setengah jam lagi. Aku cukup kesal karena sudah terlalu lama menunggu. Yaudah, saya nunggunya di warung aja. Begitu kataku ketus. Aku dan Krishna pun kembali lagi ke warung tersebut. Dan pas jalan kembali ke warung itu, Chris, bentar. Lihat tuh. Bulu kuduku seketika berdiri, merinding. Karena sesajen yang tadi ketendang oleh Krishna sekarang kembali utuh, seperti semula. Kopinya penuh. Bahkan airnya masih panas karena terlihat mengebul. Rokok yang masih menyala dan telur yang tidak pecah. Aneh, padahal tadi jelas sudah berserakan kemana-mana. Aku dan Krishna saling bertatap. Bulu kuduku tak henti-hentinya berdiri, merinding. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung berjalan menuju warung. Aku masih coba berpikir positif. Mungkin ada yang sudah menggantinya, warga sekitar atau entah siapalah itu. Hingga saat jalan ke arah warung, kami berpapasan dengan seorang pemuda. Dari umurnya sih kayaknya masih di bawah 20 tahun. Dia pakai celana pendek, bajunya kotor dan basah kuyup. Dan terlihat sangat kedinginan. Aku pun bertanya sama dia, "Mau kemana, A?" Dia tidak menoleh sama sekali. Tapi samar ku dengar dia menjawab sambil menggigil. Dia bilang mau cari jasad saya di puncak itu. Tar dulu nih, jawaban kok agak aneh ya. Iya, awalnya kita berpikir mungkin dia orang dalam gangguan jiwa. Akhirnya dia pun melewati kami dan terus berjalan. Udahlah.
Kami pun lanjut berjalan menuju warung. Dan ketika kami sampai di depan warung itu, Chris, kok warungnya tutup ya? Perasaan tadi masih buka-buka aja. Kok udah langsung tutup kayak gini sih? Warung yang kami datangi kini sudah tertutup, gelap, dan dari bentuk warungnya sih, sepertinya ini bukan baru saja tutup, tapi sudah tutup dalam waktu yang cukup lama. Kursinya reot, sarang laba-laba di mana-mana, kayu-kayu yang sudah mulai keropos. Iya, yang kulihat di depanku sekarang seperti warung yang sudah kosong bertahun-tahun. Loh, panik. Kami pun mundur perlahan dan memutuskan untuk kembali ke tenda. Dan ketika kami berbalik untuk berjalan kembali ke tenda, astaga, langkah kami terhenti ketika kami melihat pemuda yang sebelumnya berpapasan dengan kami terlihat sedang duduk jongkok di depan nampan sesajen itu. Dan dia memakan telur dengan cangkangnya, lalu meminum kopi sesajen yang ada di sana juga. Dan dia menengok ke arah kita. Dan ketika kulihat, astaga, wajahnya terlihat sangat pucat, bola matanya hitam, dan dia menengok, saling bertatapan denganku, lalu dia bilang, "Tolong, cari jasad saya di puncak. Tolong, tolong." Lagi-lagi dia meminta kami untuk membantunya mencarikan jasadnya di puncak. Aku dan Krishna langsung lari ke arah tenda. Namun ketika kami seharusnya sampai ke arah tenda, kami tidak menemukan apa-apa. Tidak ada orang, tidak ada tenda sama sekali. Bahkan tempat kita menyimpan motor pun tidak ada. Chris, cari jalan, Chris, cari jalan. Kita langsung pergi dari sana dan memutuskan untuk mencari jalan keluar agar bisa pulang. Yang kulihat hanyalah pohon-pohon rindang yang sangat besar. Kami seakan-akan ada di tengah-tengah hutan yang ada di gunung itu. Tanpa berlama-lama, kami pun coba mencari jalan keluar. Terus berlari dan berlari. Namun anehnya kita hanya seakan-akan berputar-putar di jalan yang sama. Bahkan kami bertemu lagi dengan pemuda yang masih dalam posisi yang sama, berjongkok di depan sesajen itu. Kakiku yang sudah mulai lemas membuatku terduduk di tanah itu. Lalu aku berdoa sebisa mungkin. Aku tutup mata dan mengajak Krishna pun
untuk berdoa dengan khusyuk. Kami berdoa untuk meminta pertolongan pada yang di atas agar dibukakan jalan keluar dari semua ini. Sampai suasana yang tadinya sangat hening kini perlahan mulai terdengar suara binatang-binatang malam. Dan saat itu aku sudah tidak merasa merinding lagi. Dan ketika ku buka mataku, kami melihat ada gerbang di depan kami. Chris, ayo cabut. Aku mengajak Krishna langsung berdiri dan berlari keluar menuju gerbang. Dan di sana kami bertemu dengan penjaga tempat itu. Kami pun coba ditenangkan oleh penjaga itu karena wajah kami sangat panik dan ketakutan. Dia bertanya kenapa. Aku menjelaskan dari awal sampai tadi bahwa apa yang kami alami benar-benar tidak masuk akal. Dan makin tidak masuk akal ketika penjaga itu menanggapi cerita kami. Dia bilang, hari ini tidak ada yang camping. Dan hari ini pun tidak ada kegiatan apa-apa. Bahkan warung pun sudah tutup. Paling malam buka sampai menjelang maghrib. Seketika itu aku dan Krishna panik. Kami coba ditenangkan oleh penjaga yang ada di sana. Meskipun demikian, aku bilang aku dihubungi oleh panitia yang membuat acara. Dan kami melihat tendanya, orang-orang yang berkumpul. Untuk lebih meyakinkan, aku pun coba menelepon panitia yang menghubungiku. Dan ternyata nomornya tidak terdaftar, tidak aktif. Saat itu sudah menunjukkan jam 12 malam. Dan kami pun memutuskan akhirnya untuk pulang.